Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kana Patria. Nomor induk mahasiswa 2010 Kakak dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah anak-anak, materi kita yang pertama yaitu mengenal bagian utama pada hewan. Anak-anak, ada yang tahu bagian apa saja yang ada pada hewan? Ya, yang pertama itu pastinya ada mata, ada kaki. Banyak sekali ya hewan-hewan yang ada di sekitar kita, seperti ayam, burung, kucing, dan hewan-hewan lainnya. Baiklah anak-anak, pada gambar pertama ini kita akan mengenal bagian pada burung. Yang pertama itu ada paru. Nah, paru ini fungsinya untuk mengambil makan. Nah, jadi burung ini mengambil makan atau menggunakan paru. Yang kedua itu sayap. Nah, pasti anak-anak tahu burung itu pasti mempunyai sayap. Fungsi sayap pada burung itu untuk bergerak atau terbang. Yang ketiga itu ekor. Ekor pada burung untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Yang keempat itu cakar. Cakar burung berfungsi untuk mencengkram sayapnya atau bertengker di atas pohon. Yang kelima itu pasti ada mata. Mata untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Baiklah anak-anak, gambar yang kedua ini kita akan mengenal tubuh pada kucing. Pasti di rumah anak-anak ada kucing. Bagian utama tubuh kucing, di bagian kepalanya itu ada telinga, mulut, hidung, mata, dan kumis. Kalau di bagian badan itu ada dada, perut, ekor, dan rambut. Alat geraknya itu kaki. Fungsi-fungsi bagian tubuh kucing yang pertama itu ada mata. Mata berguna untuk melihat. Yang kedua itu telinga. Telinga berguna untuk mendengar. Yang kemudian mulut. Mulut pada kucing untuk makan. Yang selanjutnya gigi. Gigi pada kucing berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang selanjutnya ada kumis. Kumis kucing berguna untuk mendeteksi mangsa. Kemudian ekor. Ekor kucing berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Yang selanjutnya yaitu rambut. Rambut atau bulu-bulu yang ada di sekitar tubuh kucing berguna untuk menutup dan menghangatkan tubuh. Yang selanjutnya itu kaki untuk berjalan. Dan yang terakhir cakar itu untuk menerkam mangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahayu dari PGMI 06 NIM 2010-2010-13. Baiklah anak-anak semua, materi selanjutnya yaitu pertumbuhan pada hewan. Pertumbuhan pada hewan dapat dilihat dari perubahan badan pada hewan, yaitu seperti tinggi hewan, berat hewan, panjang, serta bentuk tubuh yang sifatnya irreversible atau tidak dapat kembali ke kondisi semula. Tumbuh bertambah besar disebut pertumbuhan. Hewan dapat tumbuh dikarenakan makan dan minum. Baiklah, hewan pertama yang akan kita bahas yaitu ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah telur ayam dierami oleh induknya, telur ayam akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam memiliki bulu yang sangat halus dan memiliki tubuh yang kecil. Setelah tidak lama itu, anak ayam bertumbuh menjadi
berkembang biak sama seperti ayam, yaitu bertelur. Contohnya seperti burung, seperti ular, seperti kura-kura, dan seperti semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Sukma Pertiwi. NIM saya 20102010123. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup pohon. Halo adik-adik. Kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Air yang mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras menjadi terbuka dan tumbuh akar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah. Kemudian daun-daun mulai tumbuh di pohon tersebut. Kemudian pohon terus bertumbuh dan bertambah besar dan semakin kuat. Kemudian pohon terus tumbuh dan bertambah besar dan semakin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akar-akar terus tumbuh di dalam tanah. Dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh besar dan menjadi matang. Buah yang matang akan jatuh ke dalam tanah. Buah akan terkubur ke dalam tanah dan bijinya akan menjadi pohon yang baru. Oke, baiklah, sekarang kita sudah mengerti tentang siklus pohon. Sekian materi dari kakak. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Sari, NIM 2010201008 dari kelas PGMI 06, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pembahasan selanjutnya ialah mengidentifikasi berbagai tempat hidup makhluk hidup. Nah, ada berapa sih tempat hidup makhluk hidup? Ada dua. Yang pertama yaitu di darat. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, tempat tinggal makhluk hidup yang pertama ini dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, untuk hewan sendiri, mereka meskipun tinggal di darat yang sama, mereka ini memiliki tempat hidup dan berkembang biak yang berbeda. Berbeda gimana, Bu? Kan sama-sama di darat. Maksudnya berbeda di sini, tempat mereka hidup dan berkembang biak. Misalnya, cacing ini mereka hidup di dalam tanah dan berkembang biak di dalam tanah. Beda lagi seperti ayam, kucing, kambing, kerbau, mereka hidup di atas tanah. Nah, lain halnya seperti monyet. Monyet ini biasanya hidup dan bertempat tinggal di atas pohon. Kemudian tempat tinggal makhluk hidup yang kedua yaitu di air. Nah, di air ini ada hewan dan tumbuhan. Hewan apa saja sih, Bu, yang tinggal di air? Nah, hewan yang bisa kita temui di air itu misalnya ada ikan, gurita, udang, plankton, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk tumbuhan ini tidak hanya di darat, tapi ada juga yang hidup di air. Misalnya seperti teratai, eceng gondok, kangkung, mereka ini hidup terapung di atas air. Bisa dimengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Taufikul Hakim, NIM 2010201026 dari kelas PGMI 6 dengan mata kuliah Metodologi Pembelajaran IPA-MI. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan. Langsung ke materi. Makhluk hidup yang menguntungkan. Yang pertama yaitu, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Untuk apakah hewan tersebut dipelihara? Hampir setiap keluarga punya binatang peliharaan. Hewan tersebut dipelihara karena memberikan keuntungan. Contohnya ayam. Keuntungan apa? Apa yang
dapat kamu peroleh dari ayam tersebut. Ayam dapat memberikan keuntungan bagi pemeliharanya ataupun orang lain. Dari ayam kamu dapat memperoleh daging dan telur untuk dimakan. Selanjutnya yaitu kamu dapat memperoleh daging bukan hanya dari ayam. Hewan lain yang dapat menghasilkan daging adalah sapi. Selain menghasilkan daging, sapi juga dapat menghasilkan susu. Kamu harus minum susu. Apa manfaat yang kamu peroleh dari susu sapi? Keuntungan yang diperoleh dari sapi tidak hanya dapat dimakan, akan tetapi dapat memanfaatkan tenaganya yang besar. Misalnya, untuk menarik gerobak, dapatkah kamu menyebutkan keuntungan lain dari hewan-hewan yang telah disebutkan tadi? Selanjutnya yaitu burung. Burung apakah yang tampak pada gambar di samping? Burung itu adalah burung hantu. Burung hantu banyak dipelihara karena dilatih untuk menangkap tikus di sawah. Selanjutnya itu, apakah hubungan dari kedua gambar tersebut? Hewan pada gambar tersebut adalah lebah. Orang banyak memelihara lebah karena dapat menghasilkan madu. Tahukah kamu kegunaan dari madu? Tumbuhan pada gambar di samping adalah pohon mangga. Pohon mangga dapat menghasilkan buah mangga. Kamu pasti suka memakannya. Bagaimana rasanya? Selanjutnya yaitu keuntungan dari yang dapat diperoleh dari tumbuhan ialah keindahan bunganya. Ada juga tumbuhan yang dapat menghasilkan bau yang harum. Tahukah kamu bunga apakah itu? Selanjutnya yaitu tumbuhan. Apakah yang tampak pada gambar di samping? Yaitu pohon tebu. Pohon tebu merupakan tumbuhan yang batangnya mengandung gula. Air perasan batang tebu dibuat gula pasir atau dimakan langsung. Selanjutnya, materinya selanjutnya yaitu makhluk hidup yang berbahaya dan merugikan. Yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan pun ada yang membahayakan manusia. Berikut contoh-contoh hewan yang membahayakan manusia. Yang pertama yaitu nyamuk. Gambar di samping ini adalah nyamuk. Nyamuk merupakan hewan yang berbahaya. Selain menghisap darah kita, nyamuk juga dapat menyebabkan virus atau penyakit. Penyakit yang disebabkan nyamuk yaitu penyakit demam berdarah dan malaria. Selanjutnya yaitu lalat. Binatang lalat. Lalat suka hinggap di sampah dan makanan. Akibat lalat dapat menyebarkan bakteri pada makanan. Jika makanan tersebut dimakan, kamu akan sakit perut. Oleh karena itu, makanan harus bersih dan sehat. Selanjutnya yaitu hewan yang bisa merugikan yaitu tikus. Tikus menyebarkan virus berbahaya, penyebab penyakit pes. Tikus juga suka mencuri makanan kita. Yang selanjutnya yaitu ular. Kamu pasti pernah melihat ular. Ular berbahaya sekali karena memiliki bisa dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Hewan apalagi yang berbahaya yang ada di sekitar kamu? Berikut adalah contoh tumbuhan yang merugikan. Pernahkah kamu memelihara tumbuhan pada gambar di samping? Tumbuhan tersebut adalah benalu. Benalu hidup pada batang tumbuhan lain. Benalu memperoleh makanan dan air dari pohon yang didiaminya. Lama-kelamaan pohon tersebut akan mati. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.